Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Ismail ya. Ingat, Pak Ismail mengajar pada mata pelajaran Al-Islam. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, khususnya adab belajar. Silakan anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran disiapkan dulu buku Al-Islamnya ya, buku Al-Islam kelas 1. Silakan dibuka pada halaman 31. Adab belajar ya. 1. Pengertian adab belajar. Adab itu artinya tata cara. Adab itu tata cara. Adab belajar, tata cara belajar dengan baik. Tata cara belajar yang baik di sini Pak jelaskan ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama itu niat. Ketika kita mulai belajar, mau belajar atau dari rumah pergi ke sekolah, niatnya untuk belajar. Belajar niat karena Allah. Ketika niat kita belajar karena Allah, tidak minta imbalan. Aku sekolah, mama harus kasih uang sekian, itu tidak akan berkah. Yang pertama itu niat karena Allah. Yang kedua ya, berdoa. Setiap apapun yang kita mulai sesuatu harus diawali dengan doa. Seperti yang kita lakukan tadi, sebelum mulai pelajaran kita berdoa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya aku rela, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Mulai dengan berdoa. Baik itu sebelum belajar, baik itu masuk rumah, setiap apapun yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Doa itu artinya permohonan, permintaan. Kita berdoa sebelum belajar, kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku belajar ini berikanlah aku kepahaman dan jauhkan aku dari godaan setan. Kalau kita belajar sebelum baca doa, insya Allah ketika belajar akan kita digangguin setan. Setan tuh, usah belajar, main aja. Nah itu kan ketika kita niat dengan baikan Allah, terus diiringi dengan doa, insya Allah ya. Insya Allah kita akan belajar dengan baik. Yang ketiga, tekun, rajin, dan bertawakal. Ketika ada tugas, cepat-cepat dikerjakan. Ingat ya, setiap tugas itu harus ditulis sendiri. Kalau mau jadi pintar, harus belajar menulis sendiri. Biasakan dari sekarang kita harus cinta akan menulis. Kalau kita tidak cinta dengan menulis, ya ujung-ujungnya mama tidak akan pintar kalau seperti itu.
harus nulis sendiri. Tata cara yang keempat, ya, itu hormat terhadap orang tua dan guru. Hormat terhadap orang tua dan guru. Ridha Allah itu ada dalam hadis yang berbunyi, ridha Allah itu tergantung terhadap ridha orang tua. Kalau kita tidak sopan sama mama, tidak sopan sama bapak ibu guru, waduh, ilmunya tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat. Maka hormatilah orang tua dan bapak ibu guru. Bapak ibu guru itu adalah orang tua kalian ketika berada di sekolah. Ya. Dan yang terakhir, tata cara belajar yang baik itu yang terakhir, yang keempat, ya, beramal dengan ilmu yang diperoleh. Beramal dengan ilmu yang diperoleh. Wow. Kita tadi belajar nulis, jadi bapak ibu nulis, tapi kita punya adik bisa nulis, diajar, dibantu, nulisnya seperti ini huruf A, ini huruf B. Itu seperti itu beramal. Kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh. Hal kecil misalnya anak-anak hafal doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ingat, adek mau makan, dek. Sebelum makan berdoa tuh diajarin. Itulah beramal dengan ilmu yang kita peroleh. Yang kedua, bagian yang kedua itu ya, bagian kedua ya di halaman 31, manfaat belajar. Belajar di sini mempunyai manfaat yang banyak. Ya, di sini Bapak tulis ada 5. Ya, ada 5 nak ya. Manfaat dalam belajar itu ada 5. Yang pertama, yang pastinya itu menjadi pintar. Menjadi pintar. Ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Yang kedua, mudah dalam meraih cita-cita. Bapak ibu guru selalu memberikan pelajaran dengan baik. Pasti anak-anak mempunyai cita-cita. Ya, di sini ya. Di sini ada gambar dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Jadi di antara anak-anak ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada juga yang mau seperti bapak ibu guru, jadi ibu guru. Ketika kita mau mencapai cita-cita tersebut, harus diiringi dengan belajar. Ya, kalau kita belajar yang tekun, insya Allah mudah kita dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, disayang Allah. Allah sangat sayang bagi anak-anak yang soleh, ya, yang belajarnya dengan tekun, yang rajin belajar, rajin menulis, hormat terhadap orang tua. Dan yang keempat, disayang orang tua. Enak ya, disayang orang tua. Orang tua sayang sama anak-anak. Bangga. Oh, anakku rajin belajar. Tidak malu melihat orang. Dan yang kelima, disayang oleh teman. Yang kelima itu disayang oleh teman-teman sayang. Lah anaknya rajin belajar, soleh. Masya Allah, banyak tuh teman. Banyak teman. Oke, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar tentang adab belajar.
Ya, materi ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita akan belajar tentang doa sebelum belajar dan sudah belajar ya, pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Akhiri ya, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.